Halo Mbak Ima. Halo. Apa kabar? Baik Mbak Ima. Mbak Ima gimana kabarnya? Baik juga. Masih di MEP? Belum kok Masih. di MEP? Masih di Jogja. Sudah lulus Mbak, kemarin baru aja lulus dari MEP tapi masih di Jogja gitu. Oh iya, Mbak Marita kan lulusan terbaik kemarin. Alhamdulillah. Sekarang IPK-nya 3,89. Alhamdulillah betul Mbak. Tapi dulu waktu pertama kali ke MEP, pas masuk ke gedung MEP, first impression-nya gimana? First impression ke MEP ya? Sebetulnya awalnya saya mikir, wah kalau kuliah di FEB nih bakalan depan GSP gitu, bakalan gabung nih sama anak-anak S1 dan vibes-nya bakalan rame banget seperti aku waktu S1. Tapi ternyata gedungnya terpisah di gedung Pascasarjana, jadi vibes-nya itu lebih serius, lebih akademis. Jadi akhirnya aku memutuskan, oh aku harus serius nih gitu. Dan Konsentrasinya dulu milihnya apa? dulu konsentrasi aku tuh PPED, Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Nah, itu tuh kayak lebih banyak belajar soal Renstra, penyusunan pembangunan daerah, jangka menengah, jangka panjang, dan lain sebagainya gitu. Katanya sebelumnya bukan PPD. Oh iya, sebelumnya tuh aku nggak pilih konsentrasi PPED, awalnya tuh pengennya keuangan dan pembangunan ekonomi. Tetapi setelah tanya-tanya dan konsultasi ke admisi, itu ternyata hanya untuk kelas kerjasama. Jadi aku kan reguler nih dengan beasiswa. Jadi aku nggak bisa nih masuk kelas kerjasama. Akhirnya direkomendasikan untuk masuk ke PPED, dan ternyata itu pilihan yang sangat tepat, Mbak. Gitu. Mbak Marita itu juga LPDP ya? Iya, aku award di LPDP, Mbak. Setelah akhirnya memilih PPED, apa sih kesannya selama 2 tahun kuliah dan apa yang paling the most memorable event atau momen selama kuliah? Selama kuliah dan ambil PPED itu merupakan keputusan yang sangat tepat ternyata, karena membuka banyak sekali pintu buat pengalaman-pengalaman baru buat aku. Salah satu yang paling nggak bisa aku lupakan adalah ketika aku diajak untuk ikut asisten penelitian bersama Bapak Amirullah dan tim untuk bikin rencana pembangunan jangka panjang daerah seperti itu. Dan itu di situ aku ketemu Bupati, ketemu DPRD, Sekda dan jajarannya. Itu beneran apa ya, memori yang tidak akan pernah terlupakan gitu. Membuka pintu, oh ini kerjaanku besok kalau Iya, misalnya. betul. Jadi membawa teori yang kita pelajari di kelas itu langsung ke prakteknya gitu. Nah, real life-nya tuh seperti ini gitu. Jadi aku beneran langsung dikasih exposure itu. Dan juga teman-teman MEP kan ada yang beberapa dari instansi, Mbak. Ada yang dari Pemda, ada yang dari kementerian, dan ada juga dari Badan Pusat Statistik dan lain-lain. Itu kita sering sharing tuh gimana pekerjaan sehari-hari, job desk-nya apa, dan dicocokkan dengan teori, dan ternyata betul gitu ya. Apa yang kita pelajari di kelas itu betul-betul dibutuhkan di dunia nyata. Iya sih, dan sampai 2 kali kan kemarin Pak Amir minta tolong Mbak Marita. Iya, sampai minta tolong berkali-kali. Berarti kan beliau memang udah percaya Mbak Marita bisa untuk membantu beliau gitu Iya, ya. alhamdulillah. Terima kasih kepercayaannya. Nah, dan ternyata kemarin Mbak Marita juga sempat jadi moderator ya di Iya. acara I Get Code. Betul, betul Mbak. Jadi itu acara international conference yang diadakan oleh MEPF EBUGM. Di situ mengundang berbagai pembicara dan juga berbagai paper presentation. Itu aku dipercaya jadi moderator. Jadi kan banyak ya sebetulnya yang aku dapat di MEP, nggak cuma hal akademik aja, tapi aku juga punya hal-hal lain yang bisa aku lakukan di luar belajar doang gitu. Aku bisa jadi moderator, aku bisa dapat pengalaman jadi asisten, aku bahkan menyanyi Mbak di MEP FEB UGM gitu bersama Pak Nur Salam dan Mbak Ima juga kan. Jadi itu merupakan sebuah rangkaian proses S2 yang sangat menyenangkan gitu Mbak. Alhamdulillah, MP bisa memberikan kesempatan dan pengalaman yang tak Betul. terlupakan tentunya ya Betul. buat Mbak Marita. Sama satu hal lagi Mbak, soft skill di MEP kan juga sangat didorong Iya. kan, kita dikasih latihan-latihan soft skill, dan juga waktu aku jadi moderator tuh aku beneran pertama kali dan aku belajar untuk public speaking dalam bahasa Inggris, dan mereka sangat suportif. Kalau dari segi pesan untuk adik tingkat, ada nggak sih? Siapa tahu kan mereka juga pengen kayak Mbak Marita. Oke, pesan untuk adik-adik tingkat yang sekarang lagi berjuang untuk menempuh pendidikan di MEP, tetap semangat, manajemen waktu yang baik. Memang kita ada ups and down dalam perkuliahan, dan itu adalah seni yang harus kita nikmati di dalam prosesnya gitu. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk gabung bersama MEP, jangan khawatir, MEP itu akreditasinya sudah sangat baik, dan akreditasi yang terakhir itu dari Lamemba ya Mbak. Lamemba itu sudah kasih MEP unggul,
Dan juga MEP itu masuk ke dalam 3 besar ilmu ekonomi terbaik di Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Thank you Mbak Marita untuk insight ceritanya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman dan adik tingkatnya yang lain. Thank you waktunya Mbak Marita. Terima kasih juga Mbak Ima.